bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa salahnya? Saya bergirang. Katakan pada saya. Sebab saya anak Tuhan. Halo anak-anak Tuhan yang di rumah, apa kabar hari ini? Wah, hari ini semuanya terlihat rapi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, siap memuji Tuhan bersama-sama dengan Almo dan Kais. Almo, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, aku senang sekali. Meskipun banyak rencanaku yang gatot. Banyak rencana yang gatot? Apa maksudnya? Ya, rencanaku gagal total. Memangnya kamu punya rencana apa? Aku pengen main ke pantai. Aku mau jalan-jalan. Aku mau naik sepeda. Aku juga mau rayain ulang tahun. Tapi semuanya gatot. Wah, semuanya gatot. Sebenarnya bukan gatot, tapi kita harus menunggu waktu yang tepat. Saat ini kita semua masih menunggu sampai kondisi aman, benar-benar aman. Semua orang punya rencana, bukan hanya kamu Almo. Kais punya rencana, adik-adik di rumah juga punya rencana. Tuh, mereka juga punya rencana. Papa mama di rumah punya rencana. Punya juga, bahkan semua orang di dunia punya rencana. Dan rencana kita untuk saat ini banyak yang tertunda. Jadi kita harus sabar, kita harus bersyukur. Meskipun rencana tertunda, yang penting kita diberi kesehatan, kekuatan. Bersyukur, tidak boleh mengeluh. Iya, karena firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Jadi semua yang terjadi ini ada rencana Allah. Kita tinggal menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Pasti rencana kita akan bisa dilakukan setelah kondisi aman. Kita bersyukur saja, kita nikmati saja setiap hari bersama dengan Tuhan. Karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Pasti yang terbaik. iya, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita harus tetap semangat dan sukacita. Kita mau mulai kebaktian kita hari ini. Waktunya memuji Tuhan. Kita mau menyanyi apa hari ini? Almo? Kasih itu memaafkan. Terus lagu apa lagi? Kalau kasihnya. Wah, tentang kasih ya? Iya, hari ini temanya tentang kasih. Oke, siap, setuju. Yuk sekarang semuanya berdiri, kita mau berdoa. Ya, lipat tangan, semuanya berdiri. Berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati ibadah kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Pakai gerakan bertepuk tangan, semuanya harus semangat. Yuk, Almo, kamu mau di pangku saja? Iya, di bangku aja. Oke, siap. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan,
Kasih itu sabar. KASIH. Tanpa terbatas, setiap hari kasihnya selalu baru untuk kita. Yuk adik-adik silakan duduk. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dan bantulah kami supaya kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya mendengar firman Tuhan. Semuanya tetap duduk dengan baik dan tetap sungguh-sungguh. Adik-adik, Bapak Yakub mempunyai 12
orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Dari 12 anak laki-lakinya, Bapak Yakub paling mengasihi kepada 1 anak laki-laki yang bernama Yusuf. Kenapa Bapak Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada yang lain? Karena Yusuf lahir ketika Bapak Yakub sudah sangat tua. Karena itu Bapak Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Suatu hari Bapak Yakub memberikan baju yang baru, jubah yang bagus untuk Yusuf. Wah, Yusuf sangat senang sekali. Dia memakai bajunya dan dia berputar-putar ke kiri, ke kanan. Wah, lihat, jubahnya sangat bagus, warna-warni. Terima kasih ayah, jubah ini sangat bagus sekali. Aku sangat senang sekali. Dan Yusuf tidak sabar mau bertemu dengan kakak-kakaknya, dengan semua saudaranya. Dia mau menunjukkan bajunya yang baru. Nah, Yusuf ini ternyata dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Semua saudaranya tidak suka kepada Yusuf karena Yusuf lebih disayang daripada yang lain. Selain itu, Yusuf ini terkenal suka mimpi dan mereka menjuluki Yusuf sebagai si tukang mimpi. Hari itu adik-adik, Yusuf memakai baju baru dan dia datang kepada kakaknya dan dia tunjukkan, lihat kak, bajuku baru. Wah, itu rencana dia mau menunjukkan baju barunya. Tetapi dia juga mau cerita tentang mimpinya. Ketika itu kakak-kakaknya sudah melihat Yusuf dari jauh. Itu dia, si tukang mimpi sudah datang dengan baju barunya. Wah, mereka sudah tahu tuh karena waktu kemarin dia melihat ayahnya membawa baju baru, katanya mau buat Yusuf. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu, makanya mereka sangat jengkel, sangat iri dengan apa yang dimiliki oleh Yusuf. Dan ketika Yusuf masih jauh, mereka sudah merencanakan hal yang jahat adik-adik. Mereka merencanakan sesuatu untuk mencelakai Yusuf. Apa rencana mereka? Apakah kalian tahu? Iya, betul. Mereka merencanakan untuk memaksa Yusuf. Kemudian Yusuf dipaksa untuk melepaskan jubahnya, baju barunya itu. Nah, itu rencana dia. Selain itu, mereka juga mau memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Waduh, itu rencana yang sangat jahat ya. Tetapi itulah yang akan mereka lakukan terhadap Yusuf. Tetapi mereka tunggu sampai Yusuf dekat. Dan ketika Yusuf sudah dekat dengan mereka, Yusuf mulai berkata, "Halo kakak, halo saudara-saudaraku, lihatlah, aku punya baju yang baru. Bajuku bagus kan? Ini jubah baruku. Ayah yang membelikannya untukku." Wah, semuanya tambah tidak suka dengan Yusuf karena Yusuf memperlihatkan baju barunya. Dan Yusuf juga bercerita, "Aku punya mimpi kak." Wah, mimpi lagi. Ternyata kakaknya ini sudah hafal nih. Yusuf mau cerita mimpi. "Apa ceritamu tentang mimpimu hari ini?" Kemudian Yusuf cerita, "Aku mempunyai 1 ikat bulir gandum dan kalian semua juga punya bulir gandum. Tetapi bulir-bulir gandum kalian yang diikat itu menyembah kepada bulir-bulir gandumku." Wah, kakaknya sangat marah. "Apa maksudnya? Kamu mau jadi pemimpin kami? Kamu mau jadi bos?" "Iya, begitu." "Bukan kak, kan aku hanya cerita, itu mimpiku." Wah, kakaknya tambah jengkel. Akhirnya mereka benar-benar melakukan apa yang mereka rencanakan adik-adik. Yang tadi mereka sudah rencanakan bersama-sama. Mereka mengambil baju Yusuf, kemudian memaksa Yusuf untuk mengikuti mereka. Yusuf berteriak-teriak, "Jangan kak, tolong kak, lepaskan aku kak, aduh sakit." Ternyata kakaknya menariknya dengan sangat kencang sampai Yusuf kesakitan. Tetapi kakaknya tidak mau peduli. Kemudian Yusuf dibawa dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Meskipun sumur itu sudah tidak ada airnya, tetapi Yusuf sangat ketakutan. Wah, jahat sekali kakak-kakaknya ini ya. Mengambil bajunya dengan paksa, kemudian
kemudian melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Lihat, Yusuf ada di dalam sumur yang dalam. Kemudian Yusuf sendirian di situ dan dia berteriak, "Tolong, tolong Kak, lepaskan aku, jangan bercanda Kak." Mereka tertawa, "Hahaha, siapa yang bercanda? Kami serius." Wah, serius? Ternyata betul mereka itu serius mencelakakan Yusuf. Dan mereka lama-lama berbicara dan menjauh, saling berbicara satu dengan yang lain. Pasti ada rencana lagi nih. Ternyata betul adik-adik, sementara Yusuf di dalam sumur, mereka punya rencana yang lain. Mereka mengambil seekor domba, kemudian menyembelih domba itu, dan kemudian darahnya dipercikkan ke jubah Yusuf. Nah, itu rencana selanjutnya, nanti akan dibawa kepada Bapak Yakub. Sementara mereka sedang melakukan itu adik-adik, tiba-tiba ada sekelompok orang Midian sedang berjalan di dekat mereka. Lalu mereka memanggil mereka, "Halo, mari sini, kami punya sesuatu untuk dibeli, kami mau jual." Wah, mereka pikir mau jual apa ya? Kami tidak butuh domba. Tidak, kami menawarkan sesuatu yang lebih istimewa. Apa itu? Sebentar ya. Lalu kakak-kakak Yusuf langsung pergi menuju ke sumur tadi. Wah, Yusuf melihat kakaknya. Wah, dia senang, dia lihat ke atas. Nah, kakakku ternyata cuma bercanda. Tapi Yusuf tidak tahu sebenarnya bukan bercanda. Yusuf memang dikeluarkan dari sumur, tetapi mau diapakan adik-adik? Iya betul, dijual kepada orang Midian. Jadi kemudian Yusuf dinaikkan ke atas, kemudian diikat dan dibawa oleh orang-orang Midian. Kakak, aku mau dibawa kemana? Sudah, kamu ikut saja. Katanya seperti itu adik-adik. Jadi Yusuf tidak bisa melepaskan diri karena dia diikat dan kakak-kakaknya jumlahnya lebih banyak. Dia tidak bisa melawan, apalagi dia sudah dibeli, sudah dibayar, uangnya sudah dibawa kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya senang sekali, gembira dapat uang hasil penjualan adik laki-lakinya mereka. Wah, jahat sekali mereka ya. Ada iri hati, ada rasa kebencian, juga mereka serakah. Wah, mementingkan diri sendiri. Sementara itu Yusuf dibawa dan tiba di Mesir. Allah tetap menyertai Yusuf meskipun Yusuf dalam kesulitan. Yusuf tetap percaya kepada Allah. Dia tetap percaya bahwa Allah menyertai hidupnya. Lalu Yusuf pun bekerja pada seorang yang bernama Bapak Potifar. Bapak Potifar ini bekerja pada istana Firaun, jadi dia orang penting. Karena Yusuf sangat baik, dia diperlakukan istimewa. Yusuf ini budak. Budak itu tidak enak. Kalau pembantu masih dibayar, kalau budak itu wah tidak enak sekali adik-adik. Makannya sedikit, istirahatnya sebentar. Pokoknya boleh diapakan saja, terserah majikannya karena sudah dibeli. Jadi kayak barang aja dibeli, ya. Nah, Yusuf ini menunjukkan sikap yang baik. Karena itu Bapak Potifar memberi kepercayaan kepada Yusuf. Semua yang ada di rumah ini aku serahkan kepadamu. Kamu yang mengaturnya. Tetapi istri Bapak Potifar ini sangat jahat. Dia punya rencana yang tidak baik. Mau mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. Wah, Yusufnya tidak mau adik-adik. Yusuf percaya bahwa mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Tuhan melihat, memperhatikan setiap kita dari surga, memandang kepada kita semua apa yang kita lakukan. Yusuf percaya bahwa Allah melihat Yusuf. Jadi Yusuf menolak, tidak, aku tidak mau melakukan dosa dan mencemarkan nama Allahku, merusak nama baik Allahku. Karena itu istri Bapak Potifar sangat marah adik-adik. Kemudian dia mulai berbicara tidak benar tentang Yusuf. Dia menceritakan hal dusta, bohong kepada suaminya dan bohong kepada semua orang. Lalu Yusuf
hukum. Hukumannya adalah dimasukkan ke dalam penjara. Wah, dimasukkan ke penjara adik-adik. Wah, tidak bisa apa-apa sekarang, cuma ada di dalam ruangan yang sempit. Wah, tidak enak sekali. Tetapi meskipun demikian, Yusuf tetap percaya kepada Allah, tetap setia kepada Allah. Yusuf tetap menghormati Allah. Dia tidak mau berbuat dosa. Yusuf percaya bahwa Allah menyertai hidupnya. Dan di dalam penjara, Allah menunjukkan kasih-Nya. Yusuf berbuat yang baik, bersikap yang baik, sehingga Yusuf mendapat kepercayaan untuk jadi kepala penjara. Wah, dia punya jabatan yang bagus di penjara. Meskipun demikian, Yusuf tetap tahanan. Dia tidak sebebas orang yang di luar, karena dia orang yang di penjara. Suatu hari ada dua orang penting. Dua orang itu adalah juru roti raja dan juru minum raja. Mereka telah melakukan kesalahan, dan sementara menunggu keputusan raja, sementara perkara mereka diselidiki, mereka dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan Yusuf. Disitulah mereka bertemu Yusuf. Dan suatu hari mereka terlihat sangat bingung, termenung, sedih. Lalu Yusuf melihat mereka dan Yusuf bertanya, "Kenapa wajah kalian begitu murung? Kenapa kalian diam-diam saja dari tadi?" Lalu mereka berkata, "Tadi malam kami berdua bermimpi dan kami sangat bingung karena mimpi itu aneh dan kami tidak tahu apa artinya." Lalu Yusuf berkata, "Coba ceritakan mimpi kalian kepadaku. Dengan pertolongan Allah, aku akan mengartikannya." Lalu juru minum raja berkata, "Tadi malam aku bermimpi. Aku memeras air anggur di dalam sebuah cawan, piala tempat raja biasanya minum. Seperti gelas, kalau kita adik-adik minum pakai gelas. Ini cawan raja, piala raja. Jadi diisi, kemudian aku bawa kepada raja. Dan raja meminumnya dari cawan yang aku bawa. Apakah artinya?" Lalu Yusuf pun berkata, "Dengan pertolongan Allah, inilah arti mimpimu. 3 hari sejak hari ini, kamu akan dibebaskan dan kamu akan bekerja lagi kepada Raja Firaun sebagai juru minum raja." Wah, dia sangat senang sekali, dia gembira. Dia dibebaskan, ternyata dia terbukti tidak bersalah. Lalu juru roti pun penasaran. "Kalau begitu, dengarkan ceritaku, dengarkan mimpiku dan apa artinya." "Aku bermimpi, aku membawa sebuah bakul atau wadah dan kuisi berbagai macam roti dan aku membawanya. Ketika aku membawanya, tiba-tiba ada burung yang terbang dan hinggap dan memakan semua roti itu. Jadi apa artinya?" Lalu Yusuf pun berkata, "Dengan pertolongan Allah, inilah arti mimpimu. 3 hari ini, sejak hari ini, kamu akan dibebaskan dari penjara ini, dikeluarkan. Tetapi berbeda dengan juru minum, kamu akan dihukum mati." Wah, dia sangat sedih sekali adik-adik mendengar arti mimpinya. Tetapi itulah yang terjadi. 3 hari kemudian, apa yang dikatakan Yusuf pun terjadi. Tuhan memakai Yusuf untuk mengartikan mimpi, dan itu sebuah kebenaran yang terjadi. Juru minuman dibebaskan, juru roti dihukum mati. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, dan juru minum raja kembali bekerja kepada raja, tetapi dia melupakan Yusuf. Yusuf tidak khawatir meskipun dia dilupakan oleh juru minum raja, tetapi Allah tidak melupakan Yusuf. Pada suatu hari, Raja Firaun memanggil semua orang-orang yang pandai, orang-orang pintar, orang-orang bijaksana di kerajaannya, dikumpulkan. Kemudian mereka disuruh mengartikan sebuah mimpi. "Tadi malam aku mimpi. Ayo, kasih tahu apa artinya." Setelah semuanya ditanya, tidak tahu apa artinya.
Lalu juru minuman ini mendengar hal itu dan dia berkata, "Raja, di dalam penjara ada seseorang yang aku kenal. Dulu dia pernah mengartikan mimpiku dan apa yang dikatakannya itu terjadi karena dia ditolong oleh Allahnya." "Wah, siapa itu? Ayo, panggilkan dia." Kemudian para pengawal pun menjemput Yusuf ke dalam penjara dan Yusuf dibawa menghadap Raja Firaun. Lalu raja bercerita tentang mimpinya kepada Yusuf dan Yusuf pun mengartikan mimpi Raja Firaun. Mimpinya mempunyai arti bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan di negeri Mesir. Setelah 7 tahun masa kelimpahan dan kesuburan, ada terjadi 7 tahun masa kelaparan. Jadi supaya masa kelaparan kita tetap bisa makan, maka harus dicari satu orang yang bijaksana untuk mengatur. Jadi bisa menyimpan semua hasil bumi. Gandum-gandum tidak dihabiskan ketika masa kelimpahan. Jadi raja harus mencari orang yang bijaksana. "Ya, tepat sekali apa katamu. Kamulah orangnya." Lalu raja memilih Yusuf menjadi penguasa di seluruh negerinya, menjadi orang kedua setelah Raja Firaun. Jadi disitulah Tuhan menunjukkan bahwa mimpi yang diberikan oleh Tuhan mulai digenapi. Meskipun Yusuf dilupakan oleh manusia, tetapi Allah yang berjanji tidak pernah lupa akan janjinya. Dan setelah masa kelimpahan 7 tahun, terjadilah masa kekurangan. Tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, waktu masa kelimpahan, gandum-gandum ada yang disimpan di lumbung, tidak dihabiskan. Jadi ketika masa kelaparan, persediaan gandum masih banyak. Sementara itu di seluruh dunia terjadi kelaparan dan semua orang berpergian ke Mesir untuk membeli gandum, termasuk saudara-saudara Yusuf. Mereka berjalan ke Mesir membeli gandum. Disitulah Yusuf bertemu dengan mereka. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tetapi Yusuf menunggu waktu yang tepat. Setelah waktu yang tepat, Yusuf bercerita kepada mereka, "Akulah adikmu Yusuf yang sudah kamu perlakukan dengan tidak baik, tetapi aku percaya bahwa ini rencana Tuhan." Wah, kakak-kakaknya sangat takut adik-adik. Mereka takut kenapa? Takut Yusufnya balas dendam. Wah, mereka langsung tersungkur di bawah kaki Yusuf. Mereka langsung sujud menyembah, minta ampun. Mereka takut dibunuh, mereka takut dipenjara. Tetapi Yusuf malah mengulurkan tangannya, kemudian memeluk mereka satu persatu. Dia sebut nama kakak-kakaknya, dia peluk mereka satu persatu. Dan Yusuf berkata, "Memang kalian merencanakan hal yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan, supaya aku mendahului kalian ke Mesir untuk menyiapkan makanan, untuk memelihara sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Karena ke-12 anak laki-laki Yakub ini adalah bangsa Israel. Mereka berkembang menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, bangsa yang dikasihi dan dipilih oleh Allah." Lalu Yusuf pun berkata kepada mereka, "Sekarang jangan tunda-tunda waktu. Jemput adikku Benyamin, jemput ayahku, dan kalian semua tinggal di sini karena masa kelaparan masih lama. Jadi kalian tinggal di Mesir bersamaku. Aku siapkan sebuah tempat yang indah, yang baik untuk kalian tinggali. Aku sudah meminta izin kepada Raja Firaun dan Raja Firaun mengizinkan." Jadi mereka, kakak-kakaknya, pulang dan menjemput Bapak Yakub. Tentu saja rahasia mereka selama bertahun-tahun terbongkar. Bapak Yakub sedih, Bapak Yakub senang, bercampur aduk adik-adik. Wah, karena
Sedihnya kenapa? Sedihnya karena selama bertahun-tahun dibohongin. Dan senangnya karena ternyata Yusuf masih hidup. Wah, pokoknya yang sudah berlalu biarlah berlalu. Bapak Yakub mengampuni anak-anaknya karena Yusuf sudah mengampuni mereka juga. Lalu mereka berangkat bersama-sama dan tinggal di Mesir. Wah, Bapak Yakub senang sekali bertemu Yusuf. Yusuf juga sangat senang sekali bertemu dengan ayahnya. Wah, mereka berpelukan dan saling melepas rindu. Itulah kasih Tuhan yang Tuhan Yesus tunjukkan melalui kehidupan Yusuf. Yusuf adalah gambaran Tuhan Yesus dalam cerita hari ini. Tuhan Yesus juga mengasihi kita, Tuhan Yesus juga mengampuni kita tanpa terbatas. Meskipun kita banyak melakukan kesalahan, meskipun kita banyak berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni kita. Alkitab berkata, kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Meskipun banyak kesalahan saudara-saudara Yusuf, tetapi Yusuf tetap mengasihi mereka. Kasih Tuhan memampukan Yusuf untuk mengasihi saudara-saudaranya. Kita mau belajar hal-hal penting dari Yusuf. Yuk sama-sama kita baca. Apakah itu? Yang pertama, 1. Yusuf tetap percaya dan setia kepada Allah. Meskipun Yusuf mengalami kesulitan, dia dibuang ke sumur, dia dimasukkan ke dalam penjara, dia difitnah, mengalami banyak kesulitan, tetapi dia tetap percaya bahwa Allah menyertai hidupnya. Yang kedua, hidup Yusuf, hidupnya menjadi teladan, sikapnya baik, jujur, sopan, bertanggung jawab, disiplin. Maka dia mendapat kepercayaan dari Potifar, dari kepala penjara, dan dari Raja Firaun. Wah, itulah anak-anak Tuhan yang menjadi teladan. Dan yang ketiga, Yusuf menolong dengan kemampuannya. Tuhan memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi. Dan kemampuan Yusuf ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Setiap kali dia mengartikan mimpi, Yusuf selalu berkata, dengan pertolongan Allah, aku akan mengartikannya. Jadi Yusuf mengandalkan Allah. Kemampuannya itu berasal dari Allah. Dan yang keempat, Yusuf memaafkan semua saudaranya. Yusuf tidak membenci mereka. Yusuf menerima mereka. Bahkan Yusuf memberikan dan mencukupi kebutuhan mereka semua. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki adik-adik. Jika hati kita penuh dengan kasih, maka kasih akan menutupi segala pelanggaran dan dosa. Tetapi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka akan menimbulkan pertengkaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih Tuhan menghapus pelanggaran dan dosa kita. Tuhan Yesus ingin kita pun saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan seperti Tuhan Yesus dan juga kisah Yusuf hari ini. Nah, kita belajar ayat hafalan kita ya. Yakobus, bikin huruf Y. Yakobus 3 ayat 16. Sekali lagi, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Itulah ayat hafalan kita hari ini. Nanti kita hafalin lagi. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyertai Yusuf dan Yusuf dapat melakukan apa yang terbaik seperti yang Tuhan berikan dalam hidupnya.
Kami juga meminta supaya Roh Kudus menolong kami menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, dan memuliakan Tuhan dengan talenta yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita baca ayat kita, Yakobus 3 ayat 16. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini ayat hafalan kita hari ini ya. Adik-adik dihafalkan dan dilakukan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk para tenaga medis, untuk para dokter, untuk para suster, supir ambulan, klinik servis. Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu. Tuhan, berkati juga dokter yang bekerja di laboratorium untuk mencari vaksin untuk corona. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk Pak Presiden Jokowi dan Pak Wakil Presiden Pak Maruf Amin dan orang dalam pemerintah supaya diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan anugerah agar dapat memimpin negara Indonesia. Tuhan juga berikan roh yang takut akan-Mu Tuhan, dan juga semoga Indonesia semakin maju Tuhan dan sejahtera. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk teman-teman di jalanan. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mama papanya dan berikan tempat tinggal yang layak untuk mereka Tuhan Yesus. Lindungi mereka Tuhan Yesus. Mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah hamba-hamba Tuhan, gembala dan wakilnya Tuhan. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, penginjil. Berkatilah keluarga mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk tentara, ABRI, dan polisi. Berikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan saat bertugas. Bapa, berikan kekuatan agar mereka dapat melindungi masyarakat dan menangkap orang-orang yang berbuat jahat. Bapa, berikan kesehatan, ketenangan bagi keluarga mereka saat mereka bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktunya aktivitas. Adik-adik sudah siapkan kertas semua? Yuk ambil kertasnya. Ini mudah sekali. Kita membuatnya bersama-sama yuk. Pegang kertasnya. Kalian boleh letakkan di atas meja ya.
Kemudian lipat menjadi 2, ujung dengan ujung. Kemudian yang tengah ditekan. Nanti akan ada garis di tengahnya. Bentuknya sekarang menjadi lebih kecil. Dan kita akan membuatnya lebih kecil lagi. Kita lipat lagi, ujung bertemu dengan ujung. Ditekan-tekan lagi. Seperti ini. Ini sisi yang pinggir. Ini tengahnya. Kemudian yang tengah ini adik-adik dari atas kita sobek sampai bawah, miring sedikit. Begini caranya. Pelan-pelan saja ya. Disobek. Nah, ini potongannya kecil ya. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita menyobek bagian pinggir. Dari sini ke pinggir. Miring. Seperti tadi. 1, 2, 3. Pelan-pelan saja. Nah, sobek pelan-pelan. Sobekannya lebih besar dari yang tadi ya. Nah, ini lebih besar. Sudah? Kalau sudah, mari kita buka. Jadi apakah ini? 1, 2, 3. Tarang! Iya, jadi baju. Ini jubah Yusuf, tapi belum menarik karena masih putih warnanya. Supaya menarik, adik-adik boleh kasih warna. Bikin garis kiri ke kanan atau atas ke bawah, kemudian diberi warna sesuai kesukaan adik-adik. Kakak sudah bikin contohnya. Nah, ini punya kakak yang sudah diwarnai. Kemudian bagian atas kalian tulis. Dikasih gambar hati, artinya kasih. Kasih mengalahkan kejahatan. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Kasihnya mengalahkan kebencian, kasihnya mengalahkan kejahatan semua saudaranya. Kemudian setelah jubahnya ditempel seperti ini adik-adik, yang depan nggak usah ya, yang belakang saja yang ditempel. Kemudian di bawahnya adik-adik tuliskan ayat hafalan hari ini. Yakobus 3 ayat 16. Mudah sekali kan? Ya, semuanya pasti bisa. Yang nggak bisa, tenang, nanti dibantu mama, papa, atau kakak. Oke? Ya, hari ini firman Tuhan sudah selesai, aktivitas sudah selesai, dan kita berpisah untuk hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga sukacita, jaga kebersihan, dan jaga hati, tetap sukacita dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.